Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Rahmat Hidayat, NIM 024, perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang user testing pada aplikasi Fix Malang. Nah, pertama adalah latar belakang dari terbentuknya aplikasi ini. Masalah infrastruktur publik seperti jalan berlubang, lampu penerangan yang rusak, dan fasilitas umum lainnya seringkali mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat. Namun, proses pelaporan yang rumit dan kurangnya transparansi dalam penanganan masalah membuat masyarakat enggan melapor. Nah, aplikasi Fix Malang ini hadir sebagai solusi untuk menjembatani masyarakat dengan instansi terkait melalui pelaporan yang mudah, transparan, dan terintegritas. Dengan aplikasi ini diharapkan masalah infrastruktur dapat ditangani lebih cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat. Kita akan masuk ke prototipe aplikasi. Oke. Di prototipe ini pertama di tampilan login, di sini user akan disuruh memasukkan username dan password. Username ini adalah email dan password email. Nah, mungkin jika terlalu sulit bisa menggunakan 3 shortcut ini, yaitu melalui Google, melalui Facebook, dan juga iCloud. Nah, ketika user berhasil login, maka dia akan diarahkan ke tampilan atau intro dari aplikasinya. Nah, setelah itu user akan menekan OK dan dia akan lanjut ke tampilan selanjutnya. Oke. Setelah user masuk ke dalam beranda aplikasi, di dalam beranda akan ada tampilan seperti profil dan nama user, terus ada berita, ada tombol laporkan, ada hubungi, dan ada data laporan yang sedang dilaporkan oleh masyarakat. Misalkan jalan raya itu paling tinggi pelaporannya, dan yang paling rendah itu lampu penerangan, seperti itu. Nah, pertama, jika user ingin melaporkan, user mengklik laporkan ini, dan dia akan diarahkan ke tampilan ini, yaitu dia akan disuruh untuk memilih kategori permasalahan. Nah, ketika kategori ini diklik, maka dia akan menampilkan kategori-kategori masalah seperti pertama jalan raya, lampu penerangan, jembatan, drainase, fasilitas umum, seperti itu. Nah, misal user memilih jalan raya, nah setelah itu dia akan muncul di sini jalan raya trotoar. Dan untuk ini itu maksudnya dia jalan raya ini ditangani oleh PUPR. Semisal user memilih lampu penerangan, maka di sini akan tulisannya PLN, yaitu instansi yang menangani atau bertanggung jawab dalam fasilitas tersebut. Nah, setelah memilih kategori, user harus memilih permasalahan. Nah, permasalahan itu seperti ini. Permasalahan itu tergantung dari user memilih kategori yang mana. Kalau misal lampu, maka dia permasalahannya akan lampu mati atau mungkin kabel putus, seperti itu. Nah, setelah semua terpenuhi, maka akan muncul bukti foto dan lokasi tempat masalah tersebut berada. Dan juga catatan untuk memberikan tanggapan lebih untuk instansi yang akan bertanggung jawab, seperti itu. Dan lanjut step. Nah, ketika sudah difoto, maka bukti akan
berada di sini dan user akan memilih lokasi dan lokasi akan terdapat di sini, dan juga user akan memberikan catatan mengenai permasalahan lebih lanjut. Dan setelah semua terpenuhi, maka kirim laporan akan menyala dan bisa diklik. Nah, setelah diklik, maka akan ada status pengirim laporan sudah berhasil diterima atau dikirim. Nah, untuk fitur riwayat laporan, user akan menekan di sini. Ini adalah melihat status kita, apakah laporan sedang dikerjakan atau laporan masih diterima. Seperti itu. Seperti ini. Ini adalah status atau riwayat laporan kita yang buat tadi. Seperti itu kurang lebih untuk prototype. Dan selanjutnya adalah user testing. Pada user testing kali ini responden saya melakukan kepada 6 responden yang rata-rata itu adalah 3 mahasiswa dan 3 lain itu orang tua. Nah, untuk agregat partnya untuk beberapa fitur, yang pertama ini adalah fitur login. Dia memiliki sukses rate 100%. Dan untuk fitur laporan atau membuat laporan itu memiliki 100% juga. Dan untuk fitur riwayat laporan itu agregatnya juga 100%. Jadi aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan di semua kalangan. Oke, lanjut ke heat maps. Di sini pada yang pertama adalah fitur login. Untuk heat maps itu memiliki seperti ini, 5 detik kan untuk durasi penggunaannya, dan untuk miskliknya itu 0%. Dan lanjut ke yang fitur laporan. Untuk durasi pengeklikan itu user hanya butuh 3 detik untuk mengetahui, dan juga miskliknya adalah 0%. Dan untuk heat maps riwayat, user juga butuh waktu cuma 3 detik untuk mengetahui tombol letaknya, dan 0% untuk misklik rate. Dan selanjutnya ada opini scale. Untuk yang pertama adalah fitur membuat laporan, itu rata-rata puas dan rata-rata itu cukup mudah dipahami untuk aplikasi. Dan juga 1%-nya ini agak sedikit standar mungkin, karena itu membuat laporan itu agak panjang untuk alur prosesnya. Dan selanjutnya adalah test patch. Nah, untuk patch 1 seluruh dari halaman login. Yang pertama ini adalah fitur login. Dari awal pembukaan sampai ke beranda itu hanya membutuhkan waktu 8 detik untuk user, rata-rata 8 detik untuk 6 responden. Dan untuk fitur riwayat itu membutuhkan waktu 8 detikan untuk 6 responden juga. Dan untuk membuat fitur laporan itu rata-rata membutuhkan waktu 25 detik untuk 6 responden juga. Seperti itu. Untuk user testing, jadi persentasenya hampir semuanya itu 100%. Jadi aplikasi ini cukup mudah untuk dipakai di semua kalangan.
Dan juga untuk sukses matriksnya juga rata-rata adalah 100%. Untuk pertama untuk fitur halaman login itu 100% juga, untuk membuat laporan itu 100%, dan juga fitur untuk melihat riwayat laporan juga 100%. Oke, selanjutnya adalah usability breakdown. Pada ketiga fitur ini rata-rata adalah memiliki 100% usability. Oke, yang pertama adalah fitur atau halaman login. Di sini average time-nya itu rata-rata di setiap frame-nya itu di 2 detikan. Di participal miskliknya itu 17% pada login email atau login frame, dan 0% lagi di selanjutnya. Dan usability score-nya adalah rata-rata 100%. Dan untuk yang kedua di fitur membuat laporan. Di sini average time on screen-nya itu rata-rata berada di 3 detik sama 2 detik. Dan untuk miskliknya itu 17% pada frame 5 atau pembuatan kategori. Dan untuk usability score-nya itu rata-rata 100%-an, sama seperti sebelumnya. Nah, dan untuk fitur riwayat laporan, untuk melihat riwayat laporan, average time screen-nya adalah 4 detik dan 5 detik. Dan untuk miskliknya adalah 0%. Dan juga untuk usability score-nya rata-rata berada di 100%. Kurang lebih ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.